tuh kayak ada orang mukul-mukulin di dalam sumur, bung, dung, dung. Nah, seperti awalnya si Rama ini nggak mau gubris, ya udahlah dia fokus aja masak nasi goreng. Tapi lama kelamaan si Rama ini penasaran gitu loh, apa sih sebenarnya di dalam sumur ini gitu loh. Nah, pas dia ngelihat friends, pas dia balik nih, itu udah dimatiin komputernya, dimatiin, plek. Setelah dimatiin dia balik nih ke belakang. Pas dia ngelihat di dalam sumur tuh ada tangan friends. Garis Gaib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. Welcome friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini friends. Gimana friends? Kabarnya kalian semua? Sehat semua kan? Gak ada yang sakit dan pasti gak ada yang galau. Karena di sini bukan tempatnya tuh galau-galauan friends. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan ngebawain cerita tentang kos-kosan ya friends ya. Ya berbagai pengalaman aneh lah di kos-kosan gitu loh friends ya. Ya siapa di sini yang pernah ngekos friend? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar ya friends ya. Kadang ngekos itu emang enak banget. Mesti enaknya tuh banyak lah plus minusnya kan. Ya kita tuh bebas mau ngapain aja, nggak ada yang tahu. Orang-orang terdekat nggak ada yang tahu kita mau gimana pun ya kan ya. Minusnya juga ya apa-apa harus sendiri. Kita harus bisa mandiri, survive ya kan ya. Kayak nyuci baju sendiri. Kita harus pinter-pinter manajemen keuangan ya kan. Jadi banyak lah nggak enaknya juga. Jadi nggak apa ya mikir enaknya doang gitu loh. Nah, sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk like video ini friends ya. Karena yang udah nge-like, udah pasti nih friends, rezekinya lancar banget ya friends ya. Dan jangan lupa follow juga nih, karena yang udah follow pasti dipermudah segala urusannya. Kalau nggak follow nih sama nggak like, ya jangan harap ya friends ya. Oke, tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Wadidaw. Oke friends, jadi si Rama ini dia itu pindahan ya friends ya. Pindahan dari satu kerjaannya friends. Nah kebetulan si Rama ini dapat job ya friends ya ke luar kota. Nah akhirnya si Rama ini memutuskan untuk ya ngekos. Si Rama ini ngekos di daerah yang lumayan deket, nyari tempat kerjanya itu loh friends. Nah kebetulan dapet nih friends kos-kosannya dengan apa ya, view pemandangan yang lumayan, karena si Rama ini kebetulan ngekosnya di daerah Yogyakarta dan juga jobnya di Jakarta, itu dapat view-nya yang lumayan bagus friends dari kos-kosannya gitu loh, kos-kosannya si Rama ini. Nah dan juga Rama itu juga ngelihat ya friends ya, bangunannya itu baru dan juga enak, sejuk, enak banget lah pokoknya dipandang gitu loh, feel-feelnya dapat gitu loh. Jadi bukan yang bangunan lama atau terkesan horor-horor gitu, enggak friends, ini tuh bangunannya satu baru ya, dan juga nggak ada kesan-kesan horor sama sekali ataupun serem-serem sama sekali, nggak ada ya friends ya. Jadi modern semua gitu loh, nggak ada yang menegangkan ataupun menakutkan sama sekali, nggak ada itu, nggak ada yang janggal ataupun apa. Nah akhirnya si Rama ini serak lah friends lah, serak, dia akhirnya memutuskan untuk ngekos di daerah situ friends. Nah ngekos lah friends lah. Nah kebetulan friends, si ibu kosnya itu baik banget ya friends, karena memang sudah lumayan tua dan juga meninggal sama suaminya. Si ibu kos ini lumayan baik juga friends sama si Rama ini, karena Rama ini masih muda ya kan, mungkin ibunya ini bisa dikatakan, ibu kosnya ini loh itu menganggap Rama ini kayak anaknya sendiri gitu loh friends lah. Rama ini kayak anaknya sendiri. Nah akhirnya setibanya si Rama ini milik kos ya dia. Si Rama ini milik kos, dia yang cocok kamar berapa. Nah dia ngeliat nih friends nih, kamar kos nomor 6 friends, di ujung ya friends ya, di ujung pokoknya dekat kamar mandi. Nah kebetulan kamar kos ini tuh kamar mandi di luar friends, tapi dalam itu bersih banget kok. Ya ukuran 3x3 lah friends ya, ukuran kamar kosnya itu bagus lah pokoknya. Nah kira Rama ini memutuskan untuk ngekos di situ friends. Nah hari pertama sih Rama ini ngekos, tibanya dia di kos biasa kan friends, pada ya anak-anak umumnya kan kalau sampai kos langsung bersih-bersih ya kan, bersih-bersih, nah tata tempat enaknya di mana, kasur yang buatnya tidur di mana, lemari taruh di mana ya kan. Nah akhirnya si Rama ini beres-beres lah, beres-beres, bersih-bersih di kosannya tersebut. Nah hari pertama si Rama ini tinggal friends, itu nggak ada yang aneh sama sekali, ya biasa aja, nggak ada apa-apa gitu loh. Nah akhirnya si Rama ini memutuskan untuk biasa ngopi malam hari, karena si Rama ini bocah tongkrongan ya kan ya, akhirnya dia ngopi nih, keluar ngopi. Nah kebetulan nggak jauh dari angkringan tersebut friend, nggak jauh dari angkringan, nggak jauh dari kos tersebut itu ada angkringan ya friends ya. Ada angkringan yang stay di situ tuh sampai malam lah, sampai jam 3-an kadang itu angkringan. Nah Rama tuh nongkrong di situ. Nah kebetulan nongkrong di situ ada bapak penduduk nih di situ, ngobrol si Rama ini. Nah karena emang bapak ini juga sering ngangkring di situ ya, dan baru pertama kali ngeliat si Rama ini, tanyalah bapak ini ke si Rama ini, ditanyain dong,
Nah kamu ngekos, kamu rumahnya di mana gitu? Saya ngekos pak. Hah, ngekos di mana? Ngekos di kos A ini. Oh kos itu, oh itu masih saudara saya dek gitu kata bapak si ini. Nah ternyata ibu kos ini loh friends, ibu kos ini tuh saudaranya bapak yang diajak ngobrol sama si Rama ini gitu loh. Nah ngobrol lah panjang lebar, mereka ngobrol sampai pada akhirnya rumah larut malam ya friends ya. Nah si Rama ini memutuskan untuk pulang ke rumah, pulang ke kos lah, pulang ke kos. Terus sampainya di kos, si Rama ini parkirin motor ya kan, buka helm, ditaruhlah helmnya di motor tersebut, nggak dibawa masuk nih sama si Rama helmnya. Nah akhirnya setelah sampai di kamar kosnya ya, depan kamar kosnya dulu, Rama ini kaget friends. Kenapa bisa kaget? Karena nah awal berangkat pertama kan si Rama ini bawa sepatu sama sendal nih. Nah kebetulan nih si Rama ini lupa masukin sepatunya ke dalam kamar kos. Nah pas dia ngeliat, itu sepatunya udah nggak ada friends di depan pintu gitu loh, nggak ada. Nah sebenarnya Rama ini nggak ada hal yang janggal ya kan, maksudnya dia nggak berpikiran negatif gitu loh. Mungkin si Rama ini lupa atau apa ya kan, lupa naruh kek atau lupa apa kek. Nah akhirnya udahlah, karena si Rama ini lumayan capek, siangnya tadi habis beres-beres dan juga ini baru balik ngopi. Nah akhirnya si Rama ini memutuskan untuk istirahat friends. Nah kebetulan besok itu dia langsung berangkat kerja nih paginya. Setelah dia bangun seperti biasa langsung berangkat kerja friends. Nah ya sepulangnya si Rama ini berangkat kerja, dia tuh kebetulan ya friends ya, karena kerjaannya sama kos ini deket ya, nggak terlalu jauh, mungkin sekitaran kalau naik motor tuh 20-30 menitan lah jarak dari kosnya si Rama ini sampai ke tempat kerjanya si Rama ini, jadi nggak terlalu jauh gitu loh. Nah akhirnya setelah sampai di kosan tersebut nggak ada apa-apa, udah biasa, namanya juga masih sore ya kan, nggak ada hal-hal yang menegangkan gitu loh. Nah akhirnya istirahat lah deh si Rama. Kebetulan dia habis beli nasi di warteg tuh, si Rama makan. Nah makan. Setelah makan akhirnya si Rama ini mandi friends. Nah setelah si Rama ini mandi friends, akhirnya si Rama ini duduk sambil sebat-sebat ya kan, dia bikin kopi sambil scroll sosmed friends si Rama ini. Nah kebetulan nggak kerasa ya friends ya, tiba-tiba udah maghrib aja nih si Rama ini scroll sosmed sambil ngopi sambil ngerokok. Nah itu nggak kerasa nih, cepet banget ya kan, waktu dari sore dia mandi tiba-tiba udah maghrib aja. Nah pas maghrib ini friends, si Rama ini kayak ngedenger suara aneh dari belakang kosnya. Nah jadi letak kosnya ini friends, jadi itu dia bentuknya O gini ya, dan di situ tuh campur cewek sama cowok O gini ya kan. Nah letaknya O gini, nah di belakangnya itu, di belakang kos Rama ini kebetulan itu bisa dikatakan tanah kosong yang memang ya udah lahan kosong aja, nggak ada apa-apa gitu loh. Nah si Rama ini ngedenger suara jeritan gitu loh friends dari belakang kamar kosnya ini, dari kamar kosnya ini belakangnya ya, mungkin dari daerah itu ya, tanah kosong itu ya. Itu dia ngedenger suara jeritan gitu loh, kayak tapi lirih dan juga kayak gak susah lah buat dituin, pokoknya dia lirih tapi itu nendang banget di kuping gitu loh. Nah awalnya si Rama ini nggak terlalu notice karena emang dia lagi sibuk main HP, dan juga itu pikiran positif aja dah, mungkin gue ngayal kali ya kan, mungkin gue capek habis pulang kerja ya kan, jadi mungkin ya udahlah nggak gue pikirin. Nah ungkap si Rama ini. Nah setelah 10 menitan suara ini muncul lagi friends. Nah tapi beda suaranya itu suara rintihan cewek friends. Nah kurang lebih kayak gitu friends. Nah akhirnya si Rama ini mulai notice nih. Nah, yang pertama kayak suara jeritan, yang kedua ini suara cewek nih rinting-rinting nangis lah kayak gitu. Nah akhirnya si Rama ini nyariin dong, dia nyariin di mana letak suaranya kan, dari belakang, pertama itu dari belakang nih. Nah dia kebetulan di kamar kosnya si Rama ini kan belakangnya kan tembok. Nah itu ada ventilasi kecil kayak lubang udara gitu, bukan jendela bukan, tapi ventilasi kecil ya, buat keluar masuk udara gitu loh. Nah di situ dia ngintip tuh friends di situ. Nah setelah dia ngintip itu nggak ada hal yang janggal gitu loh, nggak ada kayak ternyata ada manusia di situ gitu loh, nggak ada. Nah di situ Rama ini mulai berpikiran bahwa ini udah nih, ini mungkin makhluk biasa ya kan, makhluk biasa atau emang makhluk penghuni sini gitu loh. Jadi Rama udah nggak kaget karena emang dia nggak terlalu takut ya. Nah akhirnya udahlah didiemin nih sama si Rama ini, didiemin. Akhirnya si Rama ini ambil wudhu,
sholatlah maghrib si Rama ini. Nah, setelah sholat maghrib, si Rama ini memutuskan untuk beli makanan nih, keluar beli makanan buat makan malam. Nah, pergilah si Rama ini ke warteg. Nah, jarak dari dari kos si Rama ini sama si warteg ini itu lumayan deket banget, cuman 5 menitan ya. Cuman 5 menitan gitu. Nah, kayak bergegas lah beranjak pergi nih si Rama ini dari kosnya keluar ke warteg tersebut. Nah, setelah sampai warteg, kaget di situ, inget banget si Rama ini pesen nasi lele 1 sama kikilnya sedikit ya kan, sama nasi. Udah dia pulang sama ST juga kayaknya, sama ST juga. Nah, baliklah si Rama ini mau makan di kosnya karena emang dibungkus ya, enggak enggak makan di sono gitu loh. Nah, setelah pulang, dibukalah pintu kamar kos, udah nyampe nih. Udah nyampe, si Rama ini buka kamar kos, dia kaget banget, friends. Kenapa kaget? Karena si Rama ini ngelihat ngelihat itu kamarnya ini berantakan banget gitu loh. Nah, yang awalnya inget banget si Rama ini, yang awalnya dari tadi pas ditinggal itu kamarnya dalam keadaan baik-baik aja, nggak ada apa-apa, ini kok tiba-tiba berantakan. Tadinya selimutnya ditaruh di sini udah hampir sampai ke pintu, ya kan, bantal-bantalnya aruk-arukan, lemarinya kebuka. Nah, situ Rama bingung nih. Kalau orang iseng juga nggak mungkin ya kan. Ngapain nih orang iseng? Nah, akhirnya dicek dong benda-bendanya si Rama ini. Dia buka lemari, dia ngelihat karena kebetulan si Rama ini sering investasi emas ya, friends ya. Sering investasi emas, dia simpen emas-emas itu di lemari. Nah, dibuka dong. Dibuka sama si Rama ini. Dan alhamdulillahnya itu, friends, itu nggak ada barang yang hilang sama sekali gitu loh. Nggak ada barang yang hilang sama sekali, nggak ada tanda-tanda adanya orang masuk ke kamar kosnya si Rama ini gitu loh. Nah, bingung dong di situ, bingung dan juga ya siapa gitu loh. Siapa yang niat banget ngacak-acak kamar orang gitu, nggak ada tujuan yang jelas, tiba-tiba dia acak-acak gitu loh. Nah, Rama ini sempet bingung dong. Akhirnya udahlah didiemin sama si Rama. Nah, setelah makan, si Rama ini seperti biasa ya kan, dia belajar juga, buka laptop, dia belajar, banyakin dengerin apalah gitu. Nah, setelah itu mungkin hari sudah menunjukkan pukul jam 11 malam, karena besok si Rama ini kerja, akhirnya dia istirahat lah. Nah, akhirnya si Rama ini memutuskan untuk istirahat, friends. Nah, akhirnya Rama ini bangun, hari sudah menunjukkan ya pagi pukul 5 subuhan lah, pukul 5 kesiangan ya kan, si Rama ini buat sholat subuh berjamaah. Ya udah, akhirnya si Rama ini bangun, langsung sholat subuh, friends, melaksanakan sholat subuh. Nah, setelah si Rama ini menyelesaikan sholat subuh, friends, ada salah satu kegiatan itu yang bikin saya suka terharu gitu, friends. Nah, si Rama ini baca Al-Quran ya, friends ya. Si Rama ini baca Al-Quran sampai pagi sekitaran 20 sampai 10 menitan. Nah, setelah itu baru dia berangkat kerja, friends. Nah, itu bisa dikatakan manusia langka ya, friends, seperti itu. Apalagi di zaman yang sekarang itu, wah, jarang sih orang-orang kayak gitu ya kan, yang ibadahnya taat, selalu menjaga, baik dimanapun selalu berusaha menjaga agar selalu senantiasa untuk beribadah gitu loh. Apalagi diselingi dengan membaca Al-Quran, Masya Allah. Lanjut ke ceritanya, akhirnya si Rama ini memutuskan untuk berangkat kerja. Seperti biasa, si Rama ini pulang kerja lah, sore ya kan. Pulang kerja, mampir kamar kos, bersih-bersih, mandi ya kan si Rama ini. Nah, habis mandi, si Rama ini nggak kayak scroll-scroll, nggak, friends. Kebetulan si Rama ini mau benerin apa tuh yang rusak, dia itu mau benerin yang rusak gitu loh. Nah, kalau nggak salah itu dia itu punya barang jam gitu loh, punya barang jam itu mau diuprekin sama dia gitu loh, rusak. Nah, akhirnya benerin lah si Rama ini, benerin jam di situ. Nah, karena emang dia fokus banget benerin jam. Nah, di sela-sela dia fokusnya itu, friends, benerin jam ya kan, dia tuh kerasa kayak ada orang itu yang ngeliatin dari atas lemari. Nah, kebetulan lemarinya itu besar ya kan, gede lemarinya. Nah, di atas itu tuh kayak ada yang ngeliatin si Rama ini. Sontak Rama ini diem, terus dia ngeliat dong otomatis ke atas ya kan. Dia ngeliat otomatis ke atas. Nah, pas dia banget itu nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada apa-apa, nggak ada sosok-sosok yang menyeramkan atau apa, tuh nggak ada sama sekali, friends. Nah, akhirnya ya udahlah, Rama fokus lagi tuh dia benerin jamnya, karena emang jamnya ini rusak ya kan. Kebetulan Rama ini juga orangnya itu bisaan apa gitu loh, jadi benerin sendiri sama si Rama ini, dibenerin. Nah, setelah jamnya jadi, dilihat dong, oh ternyata udah pukul 6 sore gitu loh.
Nah, sholat maghrib lah si Rama ini. Nah, sholat maghrib. Nah, kebetulan hari ini tuh Rama nggak keluar kemana-mana. Dia masak nasi di dalam kos. Nah, masak nasi. Setelah masak nasi, dia tuh rencana mau bikin nasi goreng, friends. Mau bikin nasi goreng. Nah, akhirnya setelah nasi ini matang, diambil lah sama si Rama ini satu piring. Nah, diambil satu piring, didiemin dulu selama 10 menitan sampai nasi itu adem ya kan. Akhirnya dibawalah ke dapur bersama di modelnya. Dapur bersama gitu. Nah, akhirnya masak lah di situ si Rama ini. Masak. Nah, kebetulan posisi si Rama ini masak itu udah habis sisaan lah jam 8-an gitu. Jam 8-an malam lah. Nah, pas si Rama ini masak, nah kebetulan kan di situ ada sumur tua gitu loh, friends ya. Sumur tua. Jadi di sini letaknya nih, tata letaknya. Di sini dapur bersama nih. Nah, di sana itu sekitaran 10 meteran tuh ada kamar mandi. Nah, pas banget di belakangnya sumur tua ini, sumur tua. Di belakang dapur ini itu ada sumur tua, friends. Nah, di situ tuh. Nah, pas saat si Rama ini lagi masak ya kan. Nah, Rama ini kayak ngedenger ya, friends ya. Ngedenger suara apa ya? Pentongan. Bukan pentongan sih, kayak orang tuh mukul-mukul dari dalam sumur gitu loh. Kan suaranya gema tuh, deng, deng, deng gitu kan. Kalau sumur dilempar batu kan tar. Apa ya? Airnya tuh gema gitu, suaranya tuh keluar gema gitu loh. Lagi kalau kita ngeludah ke dalam sumur kan pasti kan gema kan itu. Nah gitu gema tuh, kayak ada orang mukul-mukulin di dalam sumur, bung, dung, dung. Nah seperti awalnya si Rama ini nggak mau gubris, ya udahlah dia fokus aja memasak nasi goreng. Tapi lama kelamaan si Rama ini penasaran gitu loh, apa sih sebenarnya di dalam sumur ini gitu. Nah pas dia ngelihat, friends, pas dia balik nih, itu udah dimatiin komputernya, dimatiin, plek. Setelah dimatiin dia balik nih ke belakang. Pas dia ngelihat dalam sumur tuh ada tangan, friends. Ada tangan yang kayak gini nih. Dia megang pinggiran sumur kan bulat gini nih. Ada tangan kayak gini. Nah, tangannya doang, nggak kelihatan sama sekali tubuhnya itu di mana. Sontak di situ Rama ini kaget, friends. Dia kaget, dia buru-buru tuh ambil wajan-wajan itu dibawa sama si Rama ini. Wajan-wajan dibawa sama si Rama ini. Baliklah dia kamar kos, lari itu, dia lumayan kaget banget si Rama ini kadang ngelihat sosok yang kayak gitu loh. Nah kaget, deg-degan dong di situ Rama lumayan kan deg-degan, deg-deg. Nah akhirnya dia mencoba menenangkan diri di situ. Dia mencoba untuk rileks ya kan, rileks, badannya rileks. Sampai pada akhirnya dia udah lumayan rileks, dia udah lumayan tenang. Akhirnya makan dulu lah, friends lah. Dia mencoba makan. Nah lucunya, friends, dia itu nggak ambil piring gitu loh, jadi langsung makan di dalam wajahnya ini, friends. Saking dia takutnya ataupun paniknya gitu loh, mau ngambil piring ke sono gitu loh, ke dapur. Nah akhirnya udahlah dia makan sama wajan-wajannya, diambil dan juga dimakan di situ. Nah setelah dia makan di situ, udah dia tuh sempet apa ya, kaget gitu loh, friends, panik juga. Dia menghela nafas, sudah dia coba menenangkan diri, udah tenang banget nih. Selama udah tenang banget, akhirnya dia memutuskan untuk istirahat, friends. Nah, akhirnya istirahat lah. Dan setelah dia istirahat, malam itu dia kebangun ya, friends ya. Kebangun mau kencing gitu loh. Nah, akhirnya dia kencing lah. Karena emang kamar mandi sama kosnya ini nggak di dalam, di luar gitu ya. Di luar, jadi apa ya? Emang harus jalan kaki gitu loh. Nah, kebetulan karena orang itu kalau abis bangun tidur ya kan, gak kepikiran apa-apa ya. Jadi Rama ini gak ingat kejadian pas dia ini bikin nasi goreng gitu loh. Jadi kan emang gitu ya, friends ya. Jadi kalau bangun tidur itu kayak ya udah lepas aja gitu loh. Kayak gak ada pikiran yang aneh-aneh ataupun kita mikirin sesuatu tuh gak ada gitu loh. Nah si Rama ini kan ada 2 kamar mandi, friends, itu ya. 2 kamar mandi ini. Nah kamar mandi yang satu ini ada orang nih, karena di situ ada orang kayak mandi gitu loh, friends ya. Kayak ada orang mandi, diketok dong sama si Rama, tok dan apa ya? Tolol bukan situ. Anehnya sistemnya ngapain diketok? Coba ya kan paling kan di sini kan kosong gitu loh, ngapain ngetok kamar mandi situ gitu loh. Diketok tok. Ada orang, "Mas, Mbak," gitu, diem aja yang dalam kamar mandi diem aja. Tapi ada suara air biar gitu loh. Nah, kencing lah di situ Rama. Nah, setelah saya kencing, Rama ini nggak kedenger lagi nih ada suara orang mandi di sebelah. Nah pas Rama keluar, dia ngelihat, friends. Logikanya, kalau orang mandi kan, itu kan pasti lantainya kan basah ya kan. Nah yang dilihat Rama ini sebaliknya, friends. Jadi yang dilihat Rama ini apa ya? Lantainya ini kering gitu loh. Kering kayak nggak kena air sama sekali gitu loh. Nah ini keanehan berikutnya gitu loh, friends. Nah Rama kaget dong, Rama ini kaget gitu.
perasaan tadi dia ngedenger ada orang mandi ya kan, dan dia juga ini sempet ngetok-ngetok gitu loh, walaupun gak ada jawaban sama sekali, tapi dia seingat dia tuh sempat ngetok-ngetok gitu loh, dia nggak halusinasi atau apa gitu loh. Ya udahlah, akhirnya dia buru-buru lah masuk ke kamar karena emang suasana itu udah nggak enak banget ya kan, bikin bulu kuduk si Rama ini merinding. Ya udahlah, langsung dia balik ke kamar gitu. Sampai di kamar langsung memutus untuk istirahat lagi karena emang dia udah capek banget ya kan, besok mau berangkat kerja lagi. Istirahat lah maksudnya. Istirahat. Nah, setelah istirahat pagi seperti biasa friends, dia berangkat kerja, sholat, habis itu berangkat kerja, ya seperti rutinitas pada biasanya gitu loh si Rama ini pada umumnya. Nah akhirnya setelah si Rama ini kayak biasa dia balik kerja, pulang kerja lagi. Nah selama seminggu itu nggak ada yang aneh sama sekali friends, jadi dia bangun kerja, tidur lagi, kerja, tidur lagi, itu nggak ada yang aneh sama sekali ya. Nggak ada yang aneh sama sekali sampai pada akhirnya di sini puncaknya friends. Nah di sini puncaknya. Nah jadi gini friends, si Rama ini, nah posisi udah malam banget ya kan, posisi udah malam banget. Nah ada yang ngetok-ngetok kamar kosnya friends, tok 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 tok, dibukain dong sama si Rama ini. Ya mbak, sebentar ya, ya mas mbak sebentar ya, dibukain dong sama si Rama ini. Pas dibuka itu nggak ada siapa-siapa friends. Nah mungkin si Rama ini berpikiran iseng ya friends ya, ada orang iseng karena itu kan banyak juga anak muda ya kan. Nah mungkin si Rama ini iseng juga, mungkin ada orang iseng mungkin atau apa ya kan. Nah akhirnya ya udah didiemin lagi ditutup sama si Rama ini. Nah setelah ditutup pintunya kedua kalinya friends, selang 10 sampai 15 menit itu ada yang ngetok-ngetok lagi nih. Tok tok tok. Nah, tok tok tok. Nah, dibukain dong sama si Rama. Nah, pas dibukain ini friends, itu ada sosok perempuan gitu loh. Ada sosok perempuan, dia ini pakai baju putih gitu loh, pakai baju putih dengan rambut yang panjang juga, tapi nggak terlalu berantakan ya. Nutupin mukanya, dia tuh nunduk kayak gini. Mas, gitu doang. Cuman bilang mas. Nah, si Rama ini kaget dong, dan juga dibilang kenapa neng? Adik saya bisa bantu mbak, adik saya bisa bantu, kenapa gitu ya kan? Nah ditanyain dong sama si Rama ini. Nah tiba-tiba cewek ini nyelonong aja cabut gitu loh, ronyong pergi gitu loh. Ya udah, setelah dia nunduk gini bilang mas, langsung dia cabutnya lurus. Kemana? Ke arah sumur tua itu friends, gitu loh, ke arah sono. Nah tapi si Rama ini ya udahlah, nggak terlalu apa ya, diambil pusing gitu loh, udahlah biarin aja. Mungkin beranggapan bahwa si cewek ini atau siapa ya, asal Rama ini nggak ganggu, mungkin dia juga nggak bakal ganggu gitu. Nah akhirnya ya udah didiemin sama si Rama. Nah sampai puncaknya ketika si Rama ini tidur friends, nah dia itu kebangun dengan tiba-tiba tuh kayak gimana ya, kayak lu tiba-tiba kebangun aja gitu loh, kayak tiba-tiba melek. Nah pas di sela-sela kebangunnya ini dia melek itu friends, itu dia ngelihat ada sosok perempuan tadi yang di depan pintunya itu friends, itu lagi duduk di lemari ya friends ya, lagi duduk di lemari sambil nyanyi-nyanyi nggak jelas, dan juga kakinya itu gini-gini. Dem. Di situ sontak Rama itu keringet dingin, nggak bisa ngomong apa-apa, nge-freeze ya kan? Jadi cuma dem di situ tuh letak asyiknya kan. Nah bingung dong si Rama ini, udah cepirit di sana ya kan si Rama ini, kita juga kencing banget juga, nggak tahu dah gimana keadaannya, kesapa bingung karena itu pertama kalinya pengalaman si Rama ini ngelihat sosok kayak gitu friends. Nah apa ya, setahu Rama nih friends, yang tadi pertama kali dia ngetok pintu itu emang bukan sosok gitu loh, jadi manusia aja gitu loh, karena emang cuma pakai baju putih, nggak ada sama sekali apa ya, raut wajah menyeramkan gitu loh. Nah di Rama itu ya cuma orang biasa gitu loh. Nah nggak tahu ini sosok kuntilanak friends, sosok kuntilanak gitu loh friends. Nah kaget tuh di situ si Rama ini, kaget. Ya udahlah, dia diem. Selang 10 menitan baru dia bisa bergerak. Nah setelah dia bisa bergerak, dia istighfar ya kan friends, istighfar di dalam hatinya, di istighfar terus menerus ya kan, banyak lah pokoknya dia apa-apain aja, istighfar udah segala macam dia sebut ya kan di situ. Nah akhirnya ya udah, dia udah lumayan tenang, akhirnya dia menyempatkan diri untuk sholat tahajud di situ. Nah ya udah. Nah dan puncaknya juga akhirnya si Rama ini saking penasarannya, nah akhirnya si Rama ini nongkrong lah di anggrian tersebut.
Nah, nongkrong di angkringan tersebut. Nah, ternyata si Rama ini tanya asal-usul berdirinya kos tersebut gitu loh. Nah, jadi gini ceritanya, diceritain lah sama si tukang angkringan ini, friends, karena dia lumayan warga lama di situ, ya kan, diceritain lah sama si Rama ini. Nah, jadi asal-usul kos itu, sebenarnya tuh kosnya itu nggak ada apa-apa gitu loh, friends. Dan ternyata belakang kosnya ini loh, friends, belakang kos itu pernah jadi TKP atau tempat pembuangan sosok jenazah wanita gitu loh, friends, atau korban apa ya, bisa dikatakan korban pembunuhan gitu loh. Nah, bisa dikatakan korban kayak gitu, friends. Nah, makanya jasadnya itu dibuang di tanah kosong itu gitu loh, dibuang tanah kosong itu. Dan pas ditemukan, friends, itu estimasi jaraknya, jadi dibuang itu mungkin sekitaran 1 bulan baru ketemu gitu loh, friends, karena memang saking bau dan juga menyengatnya mungkin ya, karena dari belakang kos itu, karena kan ada ventilasi kecil tuh di situ. Nah gitu, jadi sebenarnya kos itu gak ada apa-apa. Nah ternyata di tanah kosong yang di belakang kosnya itu pernah jadi tempat pembuangan itu. Jadi gitu, friends, ceritanya. Nah, penasaran Rama sudah terselesaikan ya kan ya, karena memang Rama ini udah terbiasa gitu loh sama hal kayak gitu ya kan, udah banyak dikasih paham inilah, dikasih itulah, dilihatin inilah, jadi emang udah terbiasa aja gitu loh, friends. Jadi Rama ini nggak memutuskan untuk pindah ataupun keluar dari kamar kos itu, ya udahlah dia menikmati aja. Dan katanya sampai sekarang itu jarang, friends, udah nggak kayak se-intens dulu gitu loh gangguannya, udah kayak nggak se-intens dulu gitu loh gangguannya, jadi udah biasa aja gitu loh si Rama ini. Nah jadi gitu, friends, ceritanya. Thank you, friends, yang udah stay dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf ya, friends ya, kalau gue ngebawainnya kurang enak atau kurang apa, sorry banget. Nanti pasti gue perbaiki ya, friends ya, gue perbaiki pelan-pelan. Oke, see you ya, friends ya, yang udah stay dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sorry, friends, buat kalian nih yang mau ngirim cerita horornya bisa langsung dikirimin ke Gmail bawah ini ya, friends ya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.